261 bunuh dengan jentikan jari. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Arai Dharma Penjinak Naga diciptakan oleh Master Feng Shui terkuat di Hong Kong, Zhou Daoji, dengan menggabungkan semua seni rahasia dari banyak sekte berbeda, seperti seni bintang jatuh dari 9 istana, titik ki pemadaman naga, 8 trigram dan 6 kardinal. Arai naga ini perlu dilemparkan menggunakan metode jari dan telapak tangan, dan menyalurkan kekuatan langit dan bumi melalui kekuatan Dharma dan memanggil Maliski yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, Maliski akan membentuk rantai untuk mengikat musuh. Rantai ini tidak terlihat tetapi lebih kuat dari baja terkeras di dunia. Seorang kultivator tingkat pencapaian Dao biasa hanya bisa melepaskan satu rantai Ki Malis. Namun, Nin Tianchen adalah perapal mantra asli dan oleh karena itu mampu memanggil 3 tali penjinak naga pada saat yang bersamaan. Gurunya, Zhou Daoji, konon mampu merantai 9 naga sekaligus dengan melepaskan 9 rantai. Bahkan seorang Grandmaster tidak akan bisa lepas dari jaring rantai ki kebencian yang mengurung. Alkisah, ada seorang Grandmaster keturunan Tionghoa dari Asia Tenggara yang tiba di Hong Kong dan mengancam perdamaian setempat. Zhou Daoji melepaskan 9 rantai penjinak naga pada saat yang sama untuk menahan gerakannya dan membunuhnya dengan tusukan satu jari. Peristiwa itu mengejutkan semua orang di Hong Kong dan Zhou Daoji juga dengan cepat menjadi terkenal dan dianugerahi gelar Master Jari Misterius nomor 1 di Sekte Selatan. Nin Tianchen yakin bahwa bahkan tanpa menggunakan seni yang diajarkan gurunya, dia seharusnya mampu membuat seniman bela diri semi-transenden tidak berdaya. Yang mengejutkan, Chen Fan memecahkan kurungan itu dengan mengangkat bahu, mengirimkan gelombang ledakan saat tali Maliski putus satu demi satu. Dalam sekejap, Chen Fan mendapatkan kembali gerakannya. Kekuatan luar biasa, wajah Nin Tianchen tiba-tiba menjadi gelap. Dia harus mempertahankan pengguna pasukan internal tingkat puncak dengan menggunakan 2 rantai. Seniman bela diri tingkat semi-transenden lebih kuat daripada pengguna kekuatan internal tingkat puncak, tapi tidak sebanyak ini. Mungkin aku salah, dia sama sekali bukan level semi-transenden, dia adalah seorang Grandmaster. Sebuah gagasan tidak jelas muncul di benak Nin Tianchen. Idenya sangat konyol bahkan Nin Tianchen dengan cepat menghapusnya dari pikirannya. Grandmaster adalah naga abadi yang tinggal di surga. Meskipun gurunya, Zhou Daoji telah membunuh seorang seniman bela diri transenden negara, dia tidak akan berani macam-macam dengan seorang Grandmaster. Tidak semua kekuatan Grandmaster sama, dan beberapa Grandmaster mungkin jauh lebih mematikan daripada yang lain. Meskipun mendiskreditkan evaluasi barunya terhadap kekuatan Chen Fan, dia tidak lengah. Dia dengan cepat menghentikan segel Dharmic dan mengeluarkan pisau tajam dari belakang punggungnya. Panjang bila ini hanya sekitar 10 cm. Itu terbuat dari bahan hitam yang tidak diketahui dan tampak primitif dalam pengerjaannya. Di tepinya yang tajam dan berkilau terdapat tulisan misterius yang dilukis dengan pigmen merah. Itu memancarkan kekuatan primordial yang kuno dan berbahaya. Gagang bilahnya terbuat dari sejenis tanduk dan diukir menjadi bentuk binatang yang menggeram. Nin Tianchen membawa pedang ke dadanya, mengisi energi dan menebas di udara. Setelah, tebasan itu sepertinya telah membelah struktur ruang, mengirimkan hembusan angin ke dimensi void. Tiba-tiba, bilah ki yang tajam keluar dari ujung bilahnya dan merobek karpet tebal di tanah. Air mata memanjang dari bawah Nin Tianchen sampai ke Chen Fan, tampak seperti bekas luka yang jelek. Bilah abadi musim semi, penggarap kecil yang sempurna berusaha sekuat tenaga. Beberapa orang yang mengenali teknik ini berseru. Bilah abadi musim semi dulunya adalah artefak Dharma Zhou Daoji sebelum ia menjadi seorang master. Rumor mengatakan bahwa dia menggunakannya untuk membelah mobil menjadi 2. Setelah dia menjadi seorang kultivator sempurna, dia tidak pernah menggunakan artefak Dharma lagi. Sedikit orang yang tahu bahwa dia telah memberikan artefak Dharma kepada murid bungsunya, Nin Tianchen. Legenda mengatakan bahwa pedang ini dulunya milik sekte penyihir kuno. Itu adalah pedang upacara mereka selama upacara persembahan kepada Dewa Musim Semi. Setelah digunakan oleh pengguna mantra Dharma yang kuat, itu bisa mengeluarkan kekuatan sebesar Grandmaster. Itu juga akan memungkinkan perapal mantra memproyeksikan energi internal mereka keluar. Namun, di mata Chen Fan, Blade Ki yang tampaknya mematikan ini sangat berbeda sifatnya dengan energi 4 kebenaran sejati yang dilepaskan oleh Grandmaster.
Para Grandmaster hanya menggunakan ki sejati yang disimpan dalam sistem mereka yang telah disempurnakan dengan sempurna. Namun, Blade Ki ini sepertinya berasal dari esens ki di lingkungan. Kekuatan Blade Ki jauh berbeda dibandingkan dengan Azure Wood Ki Blade. Chen Fan mendengus dan mengulurkan tangan. Dia menutup jari-jarinya dan menyambar Blade Ki yang mematikan dengan tangan kosong. Kaca, Blade Ki yang kuat yang dapat membelah sepotong baja hancur di tangan Chen Fan menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Partikel seukuran debu ini terhempas oleh gelombang kejut yang terjadi setelah tumbukan. Tanah bergetar dan retak. Kotoran. Wajah Nin Tianchen memucat. Dia telah menguji kekuatan bilah musim semi abadi pada pohon besar dan bilah ki menembus batang pohon lebar seolah-olah menembus mentega. Dia yakin bahwa bahkan seorang Grandmaster pun tidak mampu menghentikan bilah musim semi abadi dengan tangan kosong. Namun, Chen Fan pertama kali melepaskan diri dari tali penjinak naga dan kemudian menghancurkan bilah musim semi abadi. Meskipun Nin Tianchen tidak tahu tingkat pencapaian Chen Fan secara pasti, dia sangat terkesan dengan kekuatan fisik Chen Fan yang tak terbayangkan. Apakah orang ini seorang yang luar biasa tingkat es yang memiliki fisik yang patut dicontoh? Atau apakah dia seorang praktisi yoga kuno? Atau apakah dia seorang Grandmaster dalam penyempurnaan fisik? Banyak pertanyaan muncul di benak Nin Tianchen. Bahkan saat dia memikirkan jawabannya, dia mengirimkan lebih banyak energi Blade Ki. Sementara itu, dia menginjak tanah dan menggerutu. Sepotong perhiasan hias terbuat dari tulang yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba meledak. Sebuah bola api muncul di langit dan menempel pada Blade Ki yang tak terlihat. Nyala api ini berwarna hijau dan tampak seperti lampu hantu yang bisa ditemukan di kuburan. Lampu hijau turun dari dinding dan jendela, mewarnai segala sesuatu di aula dengan warna hijau yang menakutkan. Tiba-tiba, 3 Blade Ki yang menyala muncul di udara dan menyerang Chen Fan dari 3 arah berbeda. Kali ini, Nin Tianchen tidak lagi menahan kekuatannya dan menyerang dengan semua yang dimilikinya. Dia berhati-hati dalam serangan terakhirnya karena dia tidak ingin menyakiti Zheng Anqi. Meskipun dia mengakui rasa sayangnya pada Zheng Anqi, dia paling mencintai dirinya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan seorang gadis memperlambatnya ketika hidupnya tergantung pada seutas benang. Cahaya hantu terkutuplah. Wajah Tuan Si tiba-tiba menjadi gelap. Dia telah mendengar desas-desus bahwa ketika Zhou Daoji memperoleh pedang abadi musim semi, dia juga mendapatkan akses ke beberapa rahasia sekte penyihir kuno. Sekte penyihir kegelapan modern, sekte penyihir darah, dan sekte penyihir hantu semuanya dapat menelusuri garis keturunan mereka hingga ke sekte penyihir kuno. Sekte penyihir unggul dalam seni mengendalikan serangga, pemerintahan hantu, dan membunuh orang menggunakan kutukan. Meskipun bola api hijau tampak tidak berbahaya, namun di dalamnya terdapat kutukan yang kejam dan mematikan. Begitu ia bersentuhan dengan manusia, ia akan terus terbakar, menggerogoti dagingnya hingga tidak ada yang tersisa. Terbukti dari metode yang digunakan oleh Nin Tianchen bahwa dia ingin Chen Fan mati. Nin Tianchen yakin bahwa jika dia memberikan semua yang dia miliki, dia akan mampu membunuh bahkan seorang seniman bela diri semi-transenden. Namun, Tuan Si tahu betul bahwa anak laki-laki di depannya adalah Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Trik yang digunakan oleh Nin Tianchen hanyalah permainan anak-anak baginya. Dia bisa saja membuat lubang di lautan dengan mudah jika dia mau. Lihatlah, Chen Fan hanya melihat ke atas dan melambaikan tangannya dengan malas. Ruangan itu dimaksudkan untuk mengadakan pesta ulang tahun, oleh karena itu, pemilik klub menghiasi dinding dengan lilin ulang tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari jauh, aula itu tampak seperti lautan lampu yang berkelap-kelip. Namun, di sana-sini, api yang menari ini tiba-tiba menyatu di telapak tangan Chen Fan dan membentuk bola api oranye. Mustahil, Nin Tianchen panik. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kemampuan Chen Fan sejak awal. Dia awalnya menduga bahwa Chen Fan adalah seorang seniman bela diri semi-transenden setelah melihat Chen Fan memproyeksikan kekuatan internalnya keluar, kemudian, dia mengira Chen Fan adalah Grandmaster penyempurnaan fisik. Namun kemudian, setelah melihat kemampuan Chen Fan dalam memerintahkan begitu banyak api untuk menyatu ke telapak tangannya dengan begitu mudah, dia mulai curiga bahwa pemuda ini adalah seorang ahli pengendali api. Kultivasi Dharma. Dia adalah penggarap budidaya Dharma yang sempurna. Nin Tianchen menjerit dalam benaknya saat dia benar-benar tidak percaya. Terlepas dari tingkat pencapaian seorang perapal mantra,
Merapal mantra akan membutuhkan waktu dan media akan selalu dibutuhkan untuk menyalurkan kekuatan antara langit dan bumi. Namun, Chen Fan telah memanggil bola api tanpa menggunakan alat apapun dalam sepersekian detik. Itu adalah tanda bahwa dia adalah seorang kultivator sempurna yang telah mencapai tingkat budidaya Dharma. Timbul, Chen Fan mendorong bola api besar yang bersinar dan mengubahnya menjadi drek panjang yang berapi-api. Setelah drek api melahap 3 blade ki hijau, ia meningkat di dalam dan skalanya mulai mendapatkan nada hijau. Berengsek, Nin Tianchen mundur sambil mengacungkan pedang musim semi-abadi di udara. Bilahnya mengirimkan beberapa bilah ki lagi saat gelang manik pertama meledak, mengirimkan beberapa kepulan awan gelap. Namun, semuanya sudah terlambat. Serangan Chen Fan yang tak terhentikan sudah mulai terjadi. Kabum, sebuah ledakan meletus di aula seolah-olah ada granat yang dilemparkan ke aula. Tubuh Nin Tianchen ditelan oleh api saat ledakan tersebut mengirimkan proyektil api yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Para tamu kaya dan berkuasa bergegas keluar dari bahaya. Mereka yang bereaksi terlalu lambat akan terbakar oleh api. Nin Tianchen tidak muncul kembali sampai api akhirnya padam. Setelan jasnya sudah compang camping dan bahkan wajah tampannya dipenuhi jelaga hitam dan kotoran. Rambutnya terbakar dan dijepit, dan bekas luka bakar ada di sekujur tubuhnya. Dia tidak lagi terlihat seperti anggota kelas elit, malah dia terlihat seperti gelandangan di jalanan. Jika bukan karena jimat perlindungan yang diberikan oleh gurunya, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Meskipun dia masih hidup, Nin Tianchen terluka parah sehingga dia hampir tidak punya cukup energi untuk mengangkat satu jari pun. Padahal, Chen Fan menggendong Zheng Anqi dan berjalan ke Nin Tianchen. Meski ruangan ini dipenuhi para elit dari seluruh Hong Kong yang dikelilingi oleh pengawal mereka, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan murid pribadi Zhou Daoji, Nin Tianchen tidak berdaya di hadapan Chen Fan, apalagi manusia fana ini. Chen Fan menghampiri mereka dan menatap pemuda yang terbakar abis itu. Di bawah arlojinya yang panik, dia menjentikkan jari ke dahi Nin Tianchen dan membuat lubang di dalamnya. Nin Tianchen memutar matanya dan tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Chen Fan. Keterkejutan Nin Tianchen juga dialami oleh orang lain di sekitarnya, termasuk Zheng Anqi. Nin Tianchen adalah murid terakhir guru Zhou Daoji. Guru Zhou Daoji memperlakukannya sebagai salah satu putranya. Membunuh Nin Tianchen berarti memulai perang dengan Zhou Daoji perkasa yang telah mendominasi Hong Kong selama beberapa dekade. Namun, Chen Fan telah membunuhnya seperti meremukkan semut. Beritahu keluarga Zheng bahwa mereka harus membayar penuh hutangnya kepada saya, jika tidak, mereka akan mati. Chen Fan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh dan kemudian dia meninggalkan aula sambil memegangi Zheng Anqi dengan satu tangan. Semua orang menyaksikan Chen Fan pergi dengan Zheng Anqi sebagai sandera dan tidak ada yang berani menghentikannya. Dia datang sendirian, membunuh Nin Tianchen, dan menculik Zheng Anqi. Chen Fan telah menunjukkan kekuatannya di hadapan para anggota elit Hong Kong. Dia telah mengajari mereka kekuatan sebenarnya dari seorang Grandmaster dan mengapa mereka begitu ditakuti oleh orang lain. Keluarga Zheng tidak mau mendengarkanku, sekarang sudah terlambat. Tuan Si telah menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di hadapannya. Dia menghela nafas lega. Zheng Anpin bersembunyi dalam urutan saat cahaya gembira muncul di matanya. Anqi dibawa pergi di depan semua orang saat pesta ulang tahunnya sendiri. Berita ini dengan cepat sampai ke para pemimpin keluarga Zheng. Keluarga Zheng adalah salah satu keluarga elit di Hong Kong dan telah mendominasi Hong Kong selama bertahun-tahun. Meskipun peringkat mereka baru-baru ini merosot, mereka masih masuk dalam 10 besar keluarga paling berkuasa di Hong Kong. Mereka memiliki aset miliaran dan memiliki koneksi yang baik di setiap wilayah di Hong Kong. Ketika mereka mendengar bahwa Putri Zheng Haochang diculik di siang hari bolong, mereka terkejut, dan kemudian menjadi marah. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang berani menculik putriku? Di sebuah rumah mewah di tepi Repulse Bay, seorang pria parubaya meneriaki orang-orang di sekitarnya dengan marah. Dia dikelilingi oleh saudara-saudaranya, dan banyak anggota keluarga lainnya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun kepada pria yang sedang marah itu. Selama setengah tahun terakhir, Zheng Haochang telah mengambil alih kekuasaan di grup keuangan Zheng. Dominasinya membuatnya bersikap sombong bahkan ketika dia berada di antara keluarganya. Bahkan kakak laki-lakinya tidak berani membalasnya saat rapat perusahaan sehari-hari, apalagi saat Zheng Haochang sedang marah besar setelah mengetahui putrinya diculik.
Paman ke-9, kami telah memanggil Menteri He dari Departemen Penegakan Hukum. Tuan He telah mengirimkan unit penegakan hukum menuju Shore Diamond untuk menyelidikinya. Seorang pria muda berdiri di samping Zheng Changming berkata, pemuda ini bernama Zheng Anyei, dan dia adalah salah satu anggota keluarga Zheng yang paling menonjol, dan asisten terpercaya Zheng Haochang. Departemen Penegakan Hukum menangani kejahatan paling serius dan jika bukan karena korban kasus tersebut adalah anggota keluarga Zheng, mereka tidak akan dikirim untuk kasus penculikan sederhana. Anda sudah memberitahu Menteri He. Wajah Zheng Haochang sedikit melembut setelah mendengar berita itu. Bahkan saat dia berbicara, suara gemuruh terdengar dari luar. Dia bergegas keluar dan melihat seorang wanita cantik memegang lengan seorang lelaki tua saat mereka berdua perlahan berjalan menuju ruang pertemuan. Seorang pria parubaya berpenampilan terpelajar yang mengenakan kacamata berbingkai melingkar berada di belakang pria tua itu. Lelaki tua itu berusia 90-an, namun ia tampak seperti lelaki sehat berusia awal 60-an. Ayah, maaf mengganggumu. Zheng Haochang bergegas menawarkan tangannya kepada lelaki tua itu untuk dipegang. Orang tua ini adalah pendiri grup keuangan Zheng, Zheng Zongming yang legendaris. Zheng Zongming berkata dengan suara keras, jika saya tidak datang ke sini, saya khawatir Anda akan merobohkan rumah besar ini. Ayah, Zheng Haochang menatap lelaki tua itu dengan canggung. Aku hanya terlalu mengkhawatirkan Anki. Dia diculik di siang hari bolong, dia adalah bayi perempuanku, aku tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi padanya. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan penuh dendam, jika mereka menangkap penculik itu, saya sendiri yang akan membunuhnya. Ini yang aku khawatirkan. Yang mengejutkan Zheng Haochang, lelaki tua itu menghela nafas lalu berjalan ke sofa. Tuan Si, tolong beritahu Haochang apa yang Anda lihat di pesta itu. Apa? Janji akan informasi lebih lanjut mengejutkan Zheng Haochang dan anggota keluarga lainnya. Begitu dia mendengar putrinya diculik, dia bergegas ke mansion, jadi dia tidak sepenuhnya yakin apa yang terjadi di pesta itu. Yang diketahui Zheng Haochang hanyalah pelakunya bahkan telah membunuh beberapa orang sebelum dia membawa putrinya pergi. Ya, Tuan Zheng. Tuan Si membungkuk sedikit dan kemudian mengambil satu langkah ke depan. Orang yang menculik Nona Zheng bernama Chen Fan. Dia tidak hanya menculik Nona Zheng, tetapi juga membunuh Tuan Nin Tianchen. Nin Tianchen, maksudmu murid Zhou Daoji, Nin Tianchen. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian Gucci berseru. Generasi muda keluarga Zheng lainnya juga terkejut dengan berita tersebut. Nin Tianchen dijuluki penggarap kecil yang sempurna dan sangat populer di kalangan pewaris kaya keluarga berkuasa di Hong Kong. Banyak orang tahu bahwa dia sedang mendekati Zheng Anqi, namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa perapal mantra yang kuat dan berbakat seperti itu akan mati. Memang, itu Nin Tianchen. Tuan Si mengangguk. Nin Tianchen adalah perapal mantra kuat yang memiliki kekuatan ilahi. Siapa pembunuhnya? Apakah dia juga seorang perapal mantra? Gadis lain yang mengenakan prada dan riasan tebal bertanya sambil dengan sedih memegang tas tangan channelnya. Gadis itu berusia akhir 20-an. Meskipun wajahnya tidak semenarik Zheng Anqi, dia memiliki tubuh yang sangat panas. Dia memakai eyelinernya melewati panjang matanya dan membuatnya tampak menggoda seperti rubah kecil. Namanya Zheng Ana, dan dia adalah saudara perempuan Zheng Anqi. Dia dulu pernah berselingkuh dengan Nin Tianchen dan mengetahui kehebatannya baik di balik selimut maupun saat bertarung dengan sangat baik. Kebanyakan orang tidak akan bertahan lebih lama dari salah satu serangan Nin Tianchen. Kerumunan kembali mendidih. Banyak pemimpin keluarga Zheng menjadi murung dan khawatir setelah mendengar berita tersebut. Penculiknya bukan hanya penjahat biasa, dia adalah seorang perapal mantra. Para perapal mantra terkenal karena ketelitian dan kelicikan mereka, dan oleh karena itu, bahkan keluarga Zheng pun tidak akan dengan mudah mengacaukan mereka. Chen Fan, Zheng Haochang terkejut dengan nama familiar itu. Haochang, apakah kamu sudah lupa? Dialah orang yang menjual obat kepada Anqi. Pak Tua Zheng mengetuk lantai dengan tongkatnya dan mengingatkan putranya. Dia, bajingan yang menginginkan 10 miliar untuk obatnya. Zheng Haochang berseru, api amarah menari-nari di matanya. Dia gagal dalam pemerasannya, jadi sekarang dia mencoba melakukan penculikan. Dia mengira aku akan menyerah pada kebiadabannya hanya karena dia memiliki putriku. Aku tidak akan pernah memberinya 10 miliar, teruslah bermimpi. Meskipun aset yang dimiliki keluarga Zheng berjumlah triliunan,
sebagian besar aset mereka ada di saham perusahaan. Jumlah total aset likuid yang mereka miliki adalah sekitar 30 miliar yuan. 10 miliar yuan adalah sepertiga dari seluruh uang yang dimiliki keluarga. Hal ini akan menjadi pukulan besar bagi status keuangan keluarga dan menimbulkan konsekuensi yang serius. Berapa 10 miliar? Apa yang kamu bicarakan? Banyak anak muda di keluarga itu saling memandang dengan bingung. Sebagian besar pemimpin keluarga Zheng tiba-tiba tampak gelisah saat mengingat apa yang terjadi setengah tahun lalu. Terlepas dari penggambaran kekuatan Chen Fan oleh Zheng Anqi, tidak ada yang menganggap serius ancaman tersebut, dan tidak ada dari mereka yang percaya bahwa ada ular setinggi bangunan, bahwa Chen Fan telah membunuh ular itu dengan satu pukulan. Mereka hanya mengira Zheng Anqi mengarang cerita itu untuk mengagungkan keberhasilannya mendapatkan obat. Seolah-olah seseorang memberitahu mereka bahwa alien itu datang ke bumi dengan kapal perang sepanjang 10 mil. Sekalipun anggota keluarga mereka yang mengatakan bahwa mereka akan tetap mengabaikannya dan menganggapnya tidak masuk akal. Melihat berarti percaya, kalaupun mereka punya fotonya, mereka tetap mengira foto itu hasil Photoshop. Keluarga Zheng telah terlalu lama hidup dalam gelembung mereka di dunia modern dan tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Chen Fan. Dia tidak memeras. Nona Anqi sudah setuju memberinya 10 miliar, saya saksinya. Tuan Xi menghela nafas. Kalaupun itu benar, Anqi tidak punya hak untuk membuat kesepakatan yang bernilai 10 miliar. Dia bisa saja bicara padaku. Ditambah lagi, itu tidak berarti penculikan itu benar. Dia penjahat, pidana. Zheng Haochang berkata dengan panas. Hanya begitu, banyak pemimpin keluarga Zheng lainnya mengangguk setuju. Mereka akan sangat senang untuk duduk bersama Chen Fan dan bernegosiasi, tetapi mereka tidak akan membiarkan diri mereka takut dengan kebrutalan Chen Fan dan menyerahkan 10 miliar itu dengan sukarela. Saya rasa kita tidak punya pilihan sekarang. Jika kita tidak memberinya uang, tidak hanya Nona Anqi yang akan berada dalam bahaya, seluruh keluarga Zheng juga akan berada dalam bahaya. Xi berkata dengan senyum jelek. Dia sendiri yang ingin menggulingkan keluarga Zheng. Tuan ketiga Zheng tertawa. Para pemimpin lainnya tampaknya juga tidak menganggap serius ancaman tersebut. Keluarga Zheng telah mendominasi Hong Kong selama beberapa dekade dan merupakan salah satu keluarga paling berpengaruh di Hong Kong. Bahkan pemerintah Hong Kong pun tidak berani macam-macam dengan mereka, apalagi satu orang. Masalahnya adalah, menurutku orang ini mungkin bisa melakukan hal itu. Tuan Xi berkata dengan wajah serius. Apakah dia berasal dari salah satu keluarga terkemuka di Tiongkok? Atau dia anggota kelompok internasional? Zheng Anyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak sendirian dalam rasa ingin tahunya. Semua orang yakin bahwa setidaknya diperlukan negara adidaya di Tiongkok atau Sekte Hong untuk mengancam keluarga Zheng. Tidak ada orang lain yang bisa. Tidak, Tuan. Xi menggelengkan kepalanya saat ketakutan muncul di matanya. Dia lebih kuat dari keduanya. Dia dipanggil Chen Fan, tetapi dia juga memiliki banyak identitas lain. Salah satunya adalah Chen Beixuan, Grandmaster paling kuat di Tiongkok, menurut Gulungan Surga. Chen Beixuan, Gulungan Surga Tiongkok. Semua orang bingung dan tidak yakin apa yang dibicarakan Tuan Xi. Dunia seni bela diri terlalu jauh dari dunia tempat tinggal keluarga Zheng. Nama Chen Beixuan hanya diketahui oleh para seniman bela diri dan beberapa bos organisasi bawah tanah, tetapi tidak bagi mereka yang tidak ada hubungannya dengan seni bela diri. Sama halnya dengan beberapa orang yang tidak menonton TV mungkin bahkan tidak mengetahui bintang TV paling populer saat ini. Namun, pria yang berdiri di belakang Zheng Haochang terkejut dan takut dengan wahyu tersebut. Apa yang terjadi, Qin He? Apakah kamu tahu Chen Beixuan ini? Zheng Haochang memperhatikan ketakutan di wajah pria itu, jadi dia bertanya. Pria ini bernama Cui Qin He. Dia adalah pemimpin penjaga keamanan di keluarga Zheng dan pengawal pribadi Zheng Haochang. Dia adalah pengguna pasukan internal yang kuat dari Tiongkok Barat Daya dan telah menghemat waktu Zheng Haochang lebih banyak daripada yang bisa dihitung oleh Zheng Haochang. Karena itu, Zheng Haochang sangat mempercayainya dan membawanya kemanapun dia pergi. Ya, Cui Qin He mengangguk. Dia sangat terkenal. Jadi, apakah dia petarung yang baik? Zheng Ana bertanya dengan nada menghina. Dia bukan hanya petarung yang baik. Cui Qin He berhenti sejenak lalu berkata dengan berat, dia tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Semua orang di keluarga Zheng terkejut dengan wahyu tersebut. Kebanyakan orang yang bukan seniman bela diri mungkin kesulitan memahami arti dan beban yang ditanggung oleh kata ini,
dan mereka juga tidak akan memahami berapa banyak darah dan berapa banyak nyawa yang ada di balik setiap suku kata. Namun, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mencatat pesan kekuatan mengerikan Chen Fan. Jadi, maksudmu dia sangat mematikan. Sebuah cahaya muncul di mata Zheng Ana saat dia tanpa sadar menjilat bibir atasnya. Dalam logikanya, semakin baik seorang petarung, semakin besar kehebatan yang dimilikinya di ranjang. Cui Qinhe mengabaikan gadis itu dan melihat ke arah Zheng Haochang. Dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan fantasi penuh nafsu seorang gadis remaja. Saat itu, Zheng Haochang menjadi bingung. Meskipun Cui Qinhe mengklaim bahwa Chen Fan tidak terkalahkan, itu bukanlah ukuran kuantitatif dari kekuatan pastinya. Seorang petarung yang bisa mengalahkan 10 orang di saat yang sama dan petarung lainnya yang bisa mengalahkan seluruh negara di saat yang sama, keduanya bisa disebut tak terkalahkan, tapi kekuatan mereka sangat berbeda. Jika pria ini hanya sedikit lebih kuat dari Cui Qinhe, keluarga Zheng tidak akan takut padanya sedikitpun. Bagaimanapun, sekuat apapun Cui Qinhe, dia masih manusia biasa, begitu pula Chen Fan. Itu omong kosong, menurutku dia terlalu mementingkan dirinya sendiri. Tuan ketiga keluarga Zheng, Zheng Haomin tertawa terbahak-bahak. Zheng Haomin tidak pernah terlalu memikirkan seniman bela diri. Dia menganggap mereka adalah orang-orang kasar yang menjual otot mereka demi uang. Banyak generasi muda keluarga Zheng mengangguk setuju, termasuk Zheng Ana. Mereka tidak mengira seorang seniman bela diri akan menimbulkan banyak ancaman dalam masyarakat modern yang tunduk pada hukum. Kemarahan muncul di mata Cui Qinhe setelah dia mendengar ucapan itu. Dia menundukkan kepalanya dan menertawakan orang-orang bodoh yang sombong ini. Mereka tidak tahu apa artinya menjadi yang pertama dalam daftar surga. Tuan Xi, berdasarkan pemahaman Anda, menurut Anda seberapa kuat sebenarnya Chen Beixuan? Pak Tua Zheng akhirnya memecah kesunyian. Tuan Xi ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, saya juga tidak terlalu yakin. Namun, saya tahu bahwa dia membunuh Grandmaster Lei Qianjue dari Sekte Hong serta ular hitam dari Tengkorak Darah. Lei Qianjue dari Sekte Hong. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka dengar. Meskipun tidak semua orang tahu siapa Lei Qianjue, mereka pernah mendengar tentang Sekte Hong. Lei Qianjue hanya beroperasi di Kanada, tetapi Sekte Hong dikenal oleh semua komunitas Tionghoa di seluruh dunia dan memiliki hubungan baik dengan keluarga Tionghoa yang kuat. Keluarga Zheng, misalnya, menjaga hubungan baik dengan salah satu pemimpin di Sekte Hong. Bagaimana Lei Qianjue ini dibandingkan dengan Zoro sang Raja Petir? Tuan kedua Zheng Haoxun bertanya dengan rasa ingin tahu. Underboss yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Zheng adalah Zoro, Raja Guntur. Dia adalah underboss Inggris karena Hong Kong dulunya adalah koloni Inggris. Keluarga Zheng harus sering berhadapan dengan Zoro. Cukup, bahkan ketika Tuan Xi hendak berbicara lebih banyak, Pak Tua Zheng angkat bicara dan memotong pembicaraan semua orang. Lei Qianjue adalah Grandmaster dari Sekte Hong dan dianggap sebagai Grandmaster paling kuat. Bahkan Zoro adalah juniornya dan perlu memberikan rasa hormat yang sangat besar kepadanya. Dia dihormati bahkan oleh para pemimpin Sekte Hong. Mendengar perkataan lelaki tua itu, semua orang sangat terkejut. Jika Lei Qianjue adalah petarung terkuat di Sekte Hong, maka pengaruhnya pasti tidak kalah dengan Pak Tua Zheng. Jika semua orang kaya dan berkuasa di Hong Kong, hanya sedikit dari mereka yang mampu bersaing dengannya. Fakta bahwa Chen Fan berhasil lolos dengan membunuh salah satu pemimpin paling kuat dari Sekte Hong menunjukkan dengan lantang kekuatannya. Saat itulah, anggota keluarga Zheng akhirnya memahami arti tak terkalahkan. Dia pasti sangat kuat. Zheng Ana menutup mulutnya, saat ketakutan muncul di matanya. Dia ragu akan ada orang di Hong Kong yang mampu menjatuhkan Chen Fan jika Sekte Hong gagal melakukannya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Saya tidak pernah berpikir bahwa Lei Qianjue akan dikalahkan oleh siapapun, apalagi dibunuh. Pak Tua Zheng mengeluh. 20 tahun yang lalu, saya bertemu langsung dengan saudara Lei. Saya sangat terkesan dengan sikapnya yang bersemangat dan mendominasi, dan saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan binasa di hadapan saya. Untuk sementara, tidak ada seorang pun di keluarga Zheng yang mengucapkan sepatah kata pun. Setelah dia mengetahui kehebatan Chen Fan, ketegangan mulai menggantung di udara, terus-menerus mengganggu saraf semua orang.
Bahkan Zheng Haomin harus mengakui bahwa Chen Fan mungkin adalah lawan paling mengancam yang pernah dihadapi keluarga Zheng. Apa yang harus kita lakukan? Keputusasaan dan kepanikan muncul di wajah Zheng Haochang. Dia hanyalah salah satu dari sekian banyak ahli waris keluarga. Ketika omong kosong itu benar-benar menghantam penggemarnya, dia dengan cepat berubah menjadi gugup. Jangan khawatir, ayahmu masih hidup. Zheng Zongming bangkit dan mengetuk lantai dengan tongkat. Dia mungkin kuat, tapi keluarga Zheng juga tidak mudah menyerah. Yang terburuk akan menjadi yang terburuk, dia hanya akan mengambil nyawaku. Jika dia ingin menghina nama keluargaku, ya, atas mayatku. Ayah, merasa malu pada diri mereka sendiri, banyak pemimpin generasi kedua berseru dengan ekspresi bersalah. Bahkan Tuan Si sangat tersentuh dengan tekad Pak Tua Zheng. Zheng Zongming tumbuh di masa penuh gejolak dan memulai usaha besar dari nol. Dia bertekad dan penuh semangat, putra dan cucunya tidak bisa dibandingkan. Haomin, Zheng Zongming berdeham dan berkata, hubungi 17 faksi dunia. Bawah tanah Hong Kong, saya perlu bicara dengan bos mereka. Ya, ayah. Zheng Haomin berdiri dan berkata, Hao Chang, tolong buatkan surat kepada gubernur Hong Kong atas nama saya. Ya, ayah. Haon. Zheng Zongming memberikan tugas kepada semua anggota keluarga dan akhirnya membuat semua orang berangkat. Keluarga Zheng telah membangun kekuatan mereka di Hong Kong selama lebih dari 1 dekade dan sekarang, keluarga tersebut telah mengumpulkan sumber daya dan pengaruh yang tak terbayangkan. Bahkan keluarga Wei di Bam Utara tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keluarga Zheng, apalagi keluarga Zheng atau keluarga Chen. Selama 1 abad, keluarga Zheng telah membangun fondasi yang tak tergoyahkan dan kekuatannya melampaui batas uang. Selama Pak Tua Zheng masih hidup, keluarga Zheng tidak akan berantakan. Setelah dia selesai memberikan tugas, Zheng Zongming berbalik dan menatap Tuan Si. Maukah Anda mengirimkan pesan untuk saya kepada Guru Zhou Daoji? Saya ingin mengunjunginya malam ini. Maksud Anda? Tuan Si terkejut dengan permintaan itu. Nin Tianchen adalah murid pribadinya. Saya ragu dia bisa hanya duduk-duduk dan membiarkan Nin Tianchen mati sia-sia. Senyuman licik muncul di wajah Zheng Zongming. 30 tahun yang lalu, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat dia menjebak seorang Grandmaster menggunakan 9 naga dan membunuh Grandmaster dengan 1 jari. Saya ingin tahu apakah Zhou Daoji masih memilikinya 30 tahun kemudian. Ya, mengerti. Tuan Si menundukkan kepalanya. Pak Tua Zheng jarang terlibat dalam urusan luar, tapi jika dia terlibat, dia selalu bisa menghindari krisis dengan tindakan tegas dan cepat. Meskipun Tuan Si masih ragu bahwa lelaki tua itu mampu membuat Chen Fan membayar atas perbuatannya, janji pembalasan seharusnya membuat takut Grandmaster biasa manapun. Lagi pula, semua Grandmaster adalah manusia fana dan memiliki teman serta keluarga yang rentan. Grandmaster manapun yang mengabaikan supremasi hukum dan membunuh orang tak bersalah dalam skala besar akan ditangani oleh pemerintah. Kebanyakan Grandmaster tahu untuk tidak main-main dengan Taipan lokal karena begitu Taipan lokal bergabung, mereka akan menjadi ancaman bagi Grandmaster manapun. Namun, Chen Beixuan bukan sembarang Grandmaster biasa. Rasa khawatir muncul dalam diri Tuan Si. Sementara itu, Chen Fan tidak kembali ke hotel, sebaliknya, dia membawa Zheng Anqi ke puncak bukit kecil di dekatnya. Chen Fan duduk di atas batu datar di puncak bukit dan melepaskan Anqi. Dia bahkan tidak menghentikan gadis itu ketika Anqi mulai berjalan. Anqi mengusap lehernya, ketakutannya tergambar di seluruh wajahnya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia bertanya kepada Chen Fan. Kamu tidak peduli jika aku melarikan diri. Aku dapat menemukanmu dan membunuhmu bahkan jika kamu lari ke ujung dunia. Chen Fan berkata dengan tenang. Matanya setengah tertutup. Dia telah menutupi seluruh bukit dengan kehendak ilahi dan oleh karena itu, Zheng Anqi tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan dapat melacak keberadaannya dari jarak bermil-mil dan mencapainya serta membunuhnya. Zheng Anqi terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tahan aku di sini sebagai sandera sehingga keluargaku akan memberimu 10 miliar. 10 miliar, Chen Fan tersenyum tipis. Anda telah memberi saya begitu banyak masalah. Saya pikir saya akan membutuhkan lebih dari 10 miliar utang Anda kepada saya. Aku sudah memperingatkanmu ketika kita pertama kali bertemu bahwa kamu tidak boleh lolos tanpa membayarku. Kata Chen Fan saat cahaya dingin menyinari matanya. Aku ingin melihatmu dan keluargamu menderita,
demi meredam amarah dalam diriku. Yah, bagaimana kalau kami tidak memberimu uang? Zheng Anqi memprotes. Saya akan menghancurkan keluarga Zheng dan membunuh semua orang. Chen Fan berkata dengan tenang, tapi kata-katanya membuat Zheng Anqi takut. Dia tahu bahwa kata-kata Chen Fan bukanlah ancaman kosong. Dia telah membunuh Nin Tianchen dengan jentikan jari, tentu saja, dia bisa dan akan membunuh semua orang di keluarga Zheng. Pikiran itu membuat Zheng Anqi merasa cemas. Dia harus segera pulang dan memperingatkan keluarganya, tapi bagaimana caranya? Chen Fan duduk diam seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Kehendak ilahinya telah melintasi bukit dan mencapai rumah keluarga Zheng yang jauhnya bermil-mil jauhnya di sepanjang Teluk Repulse. Chen Fan tahu bahwa keluarga Zheng akan membalas tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia tidak hanya tidak terpengaruh, tetapi juga berharap keluarga Zheng memberinya kesempatan untuk merasakan kepuasan dari balas dendam yang manis dan serunya kekerasan. Tanpa kedua elemen tersebut, pengalaman kelahiran kembalinya akan menjadi kurang menarik. Malam itu berakhir dengan sangat cepat. Chen Fan bisa meminum embun pagi dan menelan ramuan jika dia lapar, tapi tidak demikian halnya dengan Zheng Anqi. Dia bukan hanya manusia fana tetapi juga manusia fana yang tidak pernah mengalami kesulitan sedetik pun dalam hidupnya. Hembusan angin yang terus-menerus dari laut hampir membekukannya menjadi es. Keluarga Zheng telah mengirimkan beberapa negosiator ke Chen Fan, berharap dapat menenangkan situasi, tetapi Chen Fan menolak untuk berbicara. Kemacetan ini berlangsung hingga malam ketiga ketika Chen Fan akhirnya mendapat undangan duel. Master Zhou Daoji nomor 1 dari Sekte Selatan, mengundang Chen Beixuan, Grandmaster peringkat pertama di surga untuk berduel di puncak Gunung Jiulong. Puncak bukit itu hanya berukuran beberapa puluh meter persegi. Chen Fan duduk di atas batu datar, menghadap semua orang tanpa bergerak seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Zheng Anpin duduk di atas selimut sambil setengah bersandar pada pohon tua. Tanah di sampingnya dipenuhi sebotol air dan tisu. Dia masih mengenakan gaun pesta perak yang sama, sarung tangan renda panjang, dan tiara perak di kepalanya. Namun, setelah 3 hari disiksa oleh unsur-unsur tersebut, dia tampak seperti seorang putri yang dalam kesusahan. Nama saya Zhang Ziru, dan saya adalah murid pertama Zhou Daoji dari Sekte Selatan. Senang bertemu dengan Anda, Grandmaster Chen Beixuan. Aku di sini untuk menyerahkan undangan. Tuanku akan menunggumu di puncak Gunung Jiulong segera setelah fajar menyingsing besok untuk berduel. Pemuda itu berdiri megah di hadapan Chen Fan. Angin laut mengacak-acak rambut panjangnya dan menggembungkan lengan jubah tradisionalnya yang longgar. Suaranya menggelegar di udara, mengancam akan mengguncang bebatuan dan pepohonan di atas bukit. Terbukti bahwa murid pertama Zhou Daoji telah mewarisi sebagian besar kekuatan gurunya dan sudah berada pada tingkat budidaya dharma. Zhou Daoji, dia ingin menantangku. Chen Beixuan akhirnya membuka matanya. Apakah dia mengira aku, Chen Beixuan, bisa ditantang oleh sembarang orang? Zhang Ziru tidak terpengaruh dan menjawab, keluarga Zheng telah setuju untuk menggunakan 10 miliar hutang mereka kepada Anda sebagai janji kemenangan Anda. Anda dapat mengambil 10 miliar jika Anda memenangkan pertarungan, tetapi jika Anda gagal, silakan tinggalkan Hong Kong sebagai secepatnya. 10 miliar. Chen Fan menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu membosankan. Mari kita bumbui sedikit. Bagaimana kalau kita membuang nyawa Zhou Daoji dan seluruh keluarga Zheng? Pertempuran kekuatan Dharma adalah pertarungan kehormatan dan kehidupan. Jika Zhou Daoji ingin bertaruh pada pertarungan tersebut, maka mari kita perjuangkan nyawanya dan keluarga Zheng. Zhang Ziru berjalan menuruni puncak bukit dengan langkah kaki yang berat. Dia tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah penting seperti itu, dia harus menyampaikan sendiri masalah ini kepada orang tua itu. Dia yakin karena gurunya dan patua Zheng memiliki karakter tegas dan penuh semangat, mereka akan menyetujui persyaratan tersebut tanpa berkedip. Jika orang lain mengetahui bahwa pemimpin nomor 1 dari Sekte Selatan ditakuti oleh seorang anak muda, bagaimana orang bisa berharap dia terus memegang kursi kekuasaan di wilayah Linnan? Logika yang sama juga berlaku pada keluarga Zheng. Namun, apakah guruku benar-benar bisa mengalahkannya? Zhang Ziru tidak pernah meragukan keterampilan tuannya. 30 tahun yang lalu, Zhou Daoji mengguncang seluruh Hong Kong dengan membunuh seorang Grandmaster dengan tusukan satu jari. Dalam 30 tahun berikutnya, Zhou Daoji jarang menunjukkan kekuatannya, oleh karena itu,
kekuatan sebenarnya dari Zhou Daoji tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Baru setelah Zhang Ziru memasuki tingkat pencapaian Dao baru-baru ini dia mulai memahami kedalaman dan luasnya kekuatan Dharma dan energi jiwa gurunya. Dia yakin gurunya bisa mengalahkan Grandmaster manapun yang menantangnya. Namun, Chen Fan sangat berbeda dari kebanyakan Grandmaster lainnya. Dia adalah Grandmaster nomor 1 di Tiongkok dan telah membunuh Lei Qianjue dengan serangan hipersoniknya. Ketika Kunlun, penerbit Heaven Roll mengomentari kemampuannya, dia berkata seperti ini, puncak keadaan transenden, puncak penanaman Dharma, puncak penyempurnaan fisik. Itu berarti Chen Fan telah mencapai puncak dalam ketiga kategori budidaya seni bela diri, penyempurnaan fisik, dan mantra Dharma. Tidak seorang pun, selain seorang penggarap negara abadi yang bisa menyainginya. Namun, memikirkan pengalaman gurunya selama 30 tahun dan persiapan yang cermat selama 3 hari sedikit menenangkan pikiran Zhang Ziru. Betapapun hebatnya pencapaian Chen Fan dalam martial Dao, dia bukanlah tandingan Dao surgawi. Setelah kerumunan meninggalkan bukit, Chen Fan dan Zheng Anqi kembali sendirian. Zheng Anqi mengamati anak laki-laki itu dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa kelalaiannya dapat menimbulkan konsekuensi yang begitu serius. Zheng Anqi berpikir bahwa meskipun Chen Fan datang ke Hong Kong untuk meminta hutang, dia harus mematuhi aturan hukum. Keluarga Zheng adalah kekuatan yang kuat di Hong Kong dan oleh karena itu, dapat melanggar aturan dan memutarbalikkan hukum demi keuntungan mereka. Bahkan jika Chen Fan memiliki bukti utangnya, tuntutan hukumnya bisa memakan waktu puluhan tahun, apalagi jika Chen Fan tidak memiliki apapun untuk membuktikan pernyataannya. Yang membuatnya kecewa, Chen Fan tidak peduli dengan aturan atau hukum. Dia hanya menculiknya dan memberi ultimatum pada keluarga Zheng. Tiba-tiba, kesadaran akhirnya muncul di benak Zheng Anqi. Dia sekarang mengerti mengapa Chen Fan menyanderanya di sini, di atas bukit sementara dia bisa merampok perbendaharaan keluarga Zheng. Dia jelas-jelas membangun ketakutan di dalam keluarga Zheng seperti seekor singa yang berkeliaran menuju mangsanya. Dia membuat keluarga Zheng merasa ada pisau yang terus-menerus menggantung di atas kepala mereka dan bisa menimpa mereka kapan saja. Ketakutannya jauh lebih buruk daripada kematian. Aku ingin tahu apa yang akan kakek katakan. Zheng Anqi berpikir dalam hati. Sementara itu, seluruh kalangan elit serta komunitas Feng Shui dikejutkan dengan perkembangan terkini. Chen Fan pertama kali mengadakan pesta ulang tahun dan membunuh Nin Tianchen di hadapan semua orang. Dia kemudian menculik Zheng Anqi. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Hong Kong dan siapapun yang memiliki hubungan dekat dengan kelas elit pasti pernah mendengarnya. Bahkan ketika semua orang mendiskusikan berita terbaru yang mereka dengar, informasi menarik lainnya menarik perhatian mereka. Zhou Daoji telah menantang Chen Beixuan untuk berduel di puncak Gunung Jiulong. Sejauh ini, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Chen Beixuan. Namun, tidak demikian halnya dengan Zhou Daoji. Dia telah menjadi kekuatan yang mendominasi di Hong Kong selama bertahun-tahun dan dihormati sebagai pemimpin nomor 1 di Sekte Selatan. Semua orang tahu dia adalah perapal mantra yang sangat kuat yang memiliki kekuatan Dharma. Dia sering menjadi tamu di rumah orang kaya dan berkuasa. Akhir-akhir ini, dia mundur ke distrik Jiulong dan hanya bertemu dengan orang-orang terkemuka di Hong Kong pada kesempatan yang sangat jarang. Sangat mengejutkan bagi semua orang bahwa sosok perkasa seperti itu akan menantang seorang penculik. Saat ini, menjadi jelas bagi semua orang bahwa ada lebih dari apa yang terlihat dalam keseluruhan hal ini. Sebagian besar Taipan di Hong Kong tidak memiliki kepentingan dalam acara tersebut, dan karena itu minat mereka terhadap duel ini hanya didorong oleh rasa ingin tahu mereka. Namun, ketika berita ini sampai ke Konferensi Internasional Esoterisme Tiongkok Linnan, hal itu telah menimbulkan keresahan yang cukup besar. Zhou Daoji akan bertarung lagi. Dia menantang seseorang untuk berduel di puncak Gunung Jiulong. Banyak kultivator Dao yang datang untuk menghadiri konferensi esoterisme Tiongkok Linnan terkejut dengan berita tersebut. Zhou Daoji adalah ahli Feng Shui yang paling kuat di Hong Kong dan merupakan salah satu dari sedikit penggarap sempurna tingkat budidaya Dharma. Dia telah membunuh seorang Grandmaster dari Asia Tenggara 30 tahun yang lalu dan menjadi terkenal. Siapakah Chen Beixuan yang pantas mendapatkan begitu banyak perhatiannya? Apa itu Chen Beixuan? Tuan Zhou dalam masalah. Beberapa peserta konferensi yang pernah mendengar nama Chen Fan tiba-tiba memasang wajah tegang dan berkata, "Siapa Chen Beixuan ini? Apakah dia benar-benar sekuat itu?"
Seseorang bertanya. Para perapal mantra adalah kelompok kecil dan mereka jarang berbicara dengan siapapun di luar komunitas. Dia diakui sebagai Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Dia telah membunuh 3 Grandmaster dan menduduki peringkat nomor 1 di daftar surga. Jadi ya, dia sangat kuat. Seseorang menjawab dengan senyum masam. Mendengar wahyu tersebut, wajah banyak orang menjadi gelap. Meskipun mereka jarang menyibukkan diri dengan berita di komunitas seni bela diri, mereka tahu bahwa begitu pengguna kekuatan internal mencapai keadaan transenden dan menjadi Grandmaster, kekuatannya setara dengan tingkat penggarap sempurna dari budidaya Dharma. Chen Beixuan tidak hanya dianggap sebagai Grandmaster paling kuat di Tiongkok, tetapi dia juga telah membantai 3 rekan Grandmasternya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bisakah Zhou Daoji benar-benar mengalahkannya? Terlepas dari kekhawatiran mereka, sebagian besar orang masih yakin dengan kemenangan Zhou Daoji. Zhou Daoji adalah perapal mantra terbaik dari Sekte Selatan. Statusnya di antara para perapal mantra sama dengan Ye Nantian di antara para seniman bela diri. Lebih buruknya lagi, seorang kultivator sempurna seperti Zhou Daoji memiliki banyak trik, seperti artefak Dharma, susunan Dharma, dan prasasti jimat di balik lengan bajunya untuk mengejutkan lawannya. Di sisi lain, seorang Grandmaster seni bela diri hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Jika seorang penggarap sempurna telah mempersiapkan diri dengan baik, dia akan mampu menahan diri dari serangan beberapa Grandmaster pada saat yang bersamaan. Zhou Daoji adalah seorang perapal mantra berpengalaman dan telah mengumpulkan sumber daya dalam jumlah yang luar biasa di Hong Kong. Kedua faktor tersebut akan membuat kekuatannya sangat tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa tertidur malam itu karena mereka terus memikirkan duel yang akan datang. Sebelum fajar menyingsing, banyak orang telah tiba di Gunung Jiulong dan memilih tempat yang bagus untuk menikmati pertarungan abad ini. Spellcaster nomor 1 dari Sekte Selatan melawan Grandmaster Martial Artist nomor 1 di Heaven Roll. Itu adalah pertarungan antara seorang veteran penggarap sempurna melawan Grandmaster yang paling kuat. Dunia perapal mantra sudah lama tidak mendengar berita sebesar ini. Semua orang penasaran siapa yang pada akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Jika pertarungan itu terjadi beberapa hari kemudian, sehingga lebih banyak orang dapat mendengarnya, bahkan para perapal mantra terbaik di Asia Tenggara akan terbang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Balasan Chen Fan akhirnya sampai pada Zhou Daoji dan keluarga Zheng. Dia telah menyetujui duel tersebut. Jin Jiangxi adalah orang yang menyampaikan pesan Chen Fan. Bahkan ketika dia meninggalkan bukit, dia masih tidak percaya bahwa dia akan menyaksikan pertarungan 2 orang terkuat dengan matanya sendiri. Segala sesuatu tentang pertarungan ini begitu dramatis hingga tampak seperti adegan dalam drama TV. Orang-orang mulai bertaruh di setiap sisi dan jumlah uang yang dituangkan ke dalam taruhan terlalu banyak untuk dihitung. Chen Fan masih duduk diam di puncak gunung sambil memproyeksikan kehendak ilahi ke dalam dimensi kehampaan. Tidak ada yang tahu apa yang dia kejar. Sementara itu, Zheng Anqi terbaring di kantong tidur di bawah pohon. Ketakutan kehilangan semua anggota keluarganya membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Sementara itu, jika Chen Fan dikalahkan, masalahnya akan hilang selamanya. Meski begitu, setiap kali dia memikirkan momen ketika Chen Fan membunuh ular raksasa itu, hatinya akan diliputi rasa takut lagi. Zhou Daoji, apakah dia akan menang? Dia bukan satu-satunya orang yang menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan ini juga dimiliki oleh hampir semua orang yang pergi menonton pertempuran. Rekor pertempuran Chen Fan yang termasyhur baru-baru ini, tetapi Zhou Daoji sudah tidak bertarung selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang yakin bahwa dia masih memilikinya. Bisakah dia mengeluarkan kekuatan yang sama yang memungkinkan dia membunuh Grandmaster dengan 1 jari 30 tahun yang lalu? Seiring berjalannya waktu, secercah cahaya akhirnya muncul di ufuk timur. Fajar akan segera menyingsing. Saat matahari akhirnya muncul, Chen Fan bangkit perlahan. Gerakan itu mengejutkan Zheng Anqi. Dia melihat ke arah Chen Fan dan terkejut. Setiap langkah yang diambil Chen Fan sepertinya membuat tubuhnya bertambah beberapa inci. Setelah dia menyelesaikan langkah ketujuh, tingginya sekitar 1 meter 80 cm dengan rambut panjang mencapai pinggangnya. Tubuhnya yang gagah dan wajahnya yang tampan membuatnya tampak seperti dewa. Jika Zheng Anqi tidak melihat transformasi dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa pemuda tampan dan saleh ini adalah Chen Fan. Ikuti aku. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan menuruni bukit.
Angin dari laut mengepulkan lengan jubahnya yang longgar dan mengacak-acak rambut panjangnya yang halus saat cahaya berkilau menyinari matanya. Terkejut dengan sikap saleh Chen Fan, Zheng Anqi bergegas menyusulnya.